Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 12. Hari ini kita melanjutkan modul tema 12 di unit 3 dalam modul mengolah data mengungkap fakta. Kita belajar unit 3. Kalau kemarin ketika PTM kita sudah belajar unit 1 dan 2, hari ini kita belajar unit 3 yaitu mengenai penyebaran data. Oke, ukuran penyebaran data. Dalam pengukuran statistika terdapat ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, ukuran penyebaran data yang akan kita pelajari pada modul ini yaitu jangkauan atau range, simpangan rata-rata, ragam atau variasi, dan simpangan baku. Kalau kemarin kita belajar ukuran pemusatan data ada mean, median, modus. Hari ini kita belajar ukuran penyebaran data. Jangkauan atau range. Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil. Jangkauan menunjukkan seberapa luas data tersebar. Jika besar nilai jangkauannya, maka makin luas penyebaran data. Sebaliknya, jika nilai jangkauannya kecil, maka nilai-nilai dalam deret tersebut dekat satu sama lain. Biasanya, jangkauan dilambangkan dengan R besar. Dirumuskan sebagai berikut: R sama dengan X maksimum dikurangin X minimum. Ingat, R itu adalah jangkauan atau range, X max dikurangin X min. Di mana R jangkauan, X max adalah data terbesar, X min adalah data terkecil. Contohnya, tentukan jangkauan dari data 3, 6, 10, 5, 8, 9, 6, 4, 7, dan sekian. Lihat di modulnya. Ini disebut juga data tunggal, ya, data tunggal seperti ini. Nah, penyelesaiannya mudah dilihat bahwa data terbesar adalah 10. Kita lihat ya, data paling besar adalah angka 10, ya. Kemudian data terkecilnya adalah angka 2. Jangkauan data tersebut, ingat, X max dikurangin X min. Data terbesar dikurangin data terkecil. 10 dikurangin 2 adalah 8. Jadi jangkauan data tersebut adalah 8. Ingat ya, jangkauan X max dikurangin X min. Oke, kemudian yang B, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata menyatakan penyebaran nilai dari nilai rata-rata suatu data. Nilai dari simpangan rata-rata merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menggambarkan penyebaran data. Simpangan rata-rata merupakan rataan dari selisih atau perbedaan setiap data terhadap rataannya. Itu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata data tunggal. Nah, jika terdapat N buah data, yaitu X1, X2, X3 sampai Xn dengan rataan X bar, ini bukan taraan ya, rataan X bar, maka simpangan rata-rata atau SR data tersebut adalah, nah, di sini bisa kita lihat sigma. Nah, seperti ini sigma bacanya ya, sigma N I sama dengan 1, XI dikurangin X bar dibagi N. Ya, ingat simpangan rata-ratanya itu adalah rataan X bar, ya, rataan X bar. Simpangan rata-rata itu simpangan rata-rata. Jadi jika terdapat N buah data dengan rataan X bar, maka simpangannya bisa dilihat. Nah, oke. Jadi banyaknya data itu adalah N, dia jumlah frekuensi rataan. X itu data ke I. X dikurangin X bar, nilai mutlak selisih data terhadap rataan, ya, X dikurangin X bar. Oke. Secara lebih sederhana, rumus tersebut dapat dinyatakan. Nah, lihat ya, simpangan rataan sama dengan X1 dikurangin X bar ditambah X2 dikurangin X bar ditambah titik-titik ditambah sampai Xn dikurangin X bar dibagi N, ya. Jadi N itu adalah banyaknya data. Oke. Tentukan nilai simpangan rata-rata data 5, 6, 8, 5, 7. Rataan data tersebut, nah, X barnya, ya, 5 tambah 6 tambah 8 tambah 5 tambah 7 dibagi 6. Nah, itu rataan ya. Artinya jumlah data dibagi banyaknya data, ya, jumlah data berapa dibagi banyaknya data.
dijumlahkan tuh 5 tambah 6 tambah 8 tambah 5 tambah 7 itu 31 dibagi 6, maka rataannya 6,2. Itu X bar ya. Sehingga SR sama dengan, nah data yang ini X1 ya, X1 dikurangin X bar. Berarti 5 dikurangi 6,2 itu nilai mutlak, dimutlakkan ya. Nilai mutlak itu dia tidak bernilai minus ya, selalu bernilai positif. Nah, ingat. Makanya kalau punya pikiran negatif dimutlakkan. Ingat, tidak pernah bernilai negatif, selalu bernilai positif ya. Oke. Jadi 5 dikurangi 6,2 itu 1,2 ya. 1,2 itu walaupun nilainya minus, karena nilai mutlak ya, maka simpangan rata-ratanya itu selalu positif ya, dia selalu positif nih. 1,2 tambah 0,2 dari mana? Dari 6 dikurangi 6,2, walaupun nilainya negatif 0,2 tapi dia dimutlakkan jadi nilainya 0,2. Ditambah 8 dikurangi 6,2 itu 1,8, ditambah 1,2 ditambah 0,8. Dari mana? Dari data ke berapa ya, dikurangi X bar. Itu simpangan rata-ratanya, ingat dibagi dengan N. N itu apa? Banyaknya data ya. Oke. X bar tadi juga sama, dibagi dengan banyaknya data. Kemudian SR juga sama, dibagi dengan banyaknya data. Jadi 5,2 tadi dibagi dengan 6 hasilnya 1,04. Jadi simpangan rata-rata data tersebut adalah 1,04. Oke. Tadi simpangan rata-rata data tunggal. Nah, kalau sekarang data kelompok. Nah, pada data berkelompok, jumlah dari selisih data terhadap rataan pada setiap kelas dapat diperoleh dengan mengalihkan frekuensi dengan selisih antara titik tengah dan rataan. Dengan demikian, rumus simpangan rata-rata untuk data berkelompok berbentuk, nah bisa dilihat rumusnya, simpangan rata-rata sigma FI dikali XI dikurangin X bar dibagi sigma F ya. SR itu simpangan rata-rata, X bar itu rataan data, sigma F itu jumlah frekuensi atau banyaknya data, F1 frekuensi setiap kelas, XI titik tengah setiap kelas ya. XI kita kemarin belajar ya, mencari titik tengah dari data kelompok. Oke. Contoh, tentukan simpangan rata-rata data berikut. Nah, ini data kelompok 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25, ya 26 sampai 30, 31 sampai 35. Frekuensinya bisa dilihat. Oke, penyelesaiannya kita tulis lagi frekuensinya ya, kemudian nilai tengahnya. Nilai tengah dari mana? Dapat dihitung simpangan rata-ratanya. SR sama dengan sigma FI dikali XI dikurangin X bar dibagi sigma F. Nah, dapat dari mana? Ini 1148,32. Kita lihat F dikali X dikurangin X bar. F-nya berapa? 5. 5 dikali 10,83 didapat 54,15. 2 dikali 5,83 didapat 11,66. 10 dikali 0,83 didapat 8,3. 9 dikali 9 dikali 4,17 itu 37,35. Kemudian 4 dikali 9,17 itu didapat 36,68. Jadi 148,32 dibagi 30. 148,32 itu didapat dari F dikali X dikurangin X bar ya, 4,94. Ragam atau varian dan simpangan baku atau deviasi standar. Kalau tadi kita sudah belajar simpangan rata-rata, kemudian sebelumnya adalah jangkauan, diingat ya. Jangkauan tadi X max dikurangin X min, simpangan rata-rata. Nah, kita belajar tadi apa? F dikali X dikurangin X bar ya. Kita ya, X-nya itu nilai tengah, X bar-nya adalah nilai rata-rata. Sampai di sini paham? Insya Allah. Kalau belum paham nanti diulang kembali videonya ya. Kemudian ragam atau varian dan simpangan baku atau deviasi standar. Dalam simpangan rata-rata kita memperhitungkan nilai mutlak dari selisih data terhadap rataan X dikurangin X bar untuk mendapatkan selisih yang tidak negatif. Nah, jika selisih yang tidak negatif ini diperoleh dengan cara mengkuadratkan, maka didapat ukuran statistik yang disebut ragam atau varian. Jadi rumus varian dinyatakan dengan S kuadrat. Oke.
varian itu rumusnya ingat S kuadrat. Kalau tadi SR itu F dikali X dikurangi X bar dibagi dengan sigma F. Nah ini S kuadrat sama dengan sigma X dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Untuk data tunggal, oke, nah sedangkan untuk data pada tabel distribusi frekuensi, rumus tersebut disesuaikan menjadi sigma F kali X dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan sigma F. Kalau tadi N itu banyaknya data, nah sigma F itu sama banyaknya data, tapi pada data kelompok. Oke. Nah, jelas bahwa ragam dapat dipandang sebagai rataan dari kuadrat selisih data terhadap rataan. Jika pengkuadratan itu dikembalikan dengan cara menarik akar kuadrat, maka didapat ukuran statistik yang disebut simpangan baku. Jadi, simpangan baku adalah akar kuadrat dari varian. Sehingga rumusnya berbentuk, nah simpangan baku itu S ya. Kalau S kuadrat itu varian ya, varian itu S kuadrat. Kalau tadi S kuadratnya itu adalah sigma X dikurangi X bar kuadrat dibagi N. Nah ini S itu akarnya ya. Kalau tadi S kuadrat, nah itu adalah ragam ya. Nah ini S-nya. Oke, S kuadrat itu varian ya, varian atau ragam. Nah simpangan baku atau deviasi standar ini rumusnya S, jadi diakarkan. Akar sigma X dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N, yaitu untuk data tunggal. Sedangkan untuk data pada tabel distribusi frekuensi, rumus tersebut disesuaikan menjadi S sama dengan akar. Nah kalau tadi S kuadrat, dia hanya sigma F dikali X dikurangi X bar kuadrat dibagi sigma F. Nah kalau S-nya itu diakarkan ya. Jadi S kuadrat adalah ragam atau varian, S itu adalah simpangan baku. Oke, paham ya? Nanti bisa paham setelah kita masuk ke contoh soalnya. Nah, SR sama dengan simpangan rata-rata, X bar itu rataan, N sama dengan banyak data atau jumlah frekuensi, X dikurangi X bar nilai mutlak selisih data terhadap rataan. Nah, ya, jadi X dikurangi X bar itu nilai mutlak selisih data terhadap rataan. Kalau X itu data ke I ya. I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kita kembali ke contoh, kita lihat contohnya. Tentukan ragam dari simpangan baku data berikut. 6, 7, 8, 8, 10, 9. Nah, kita lihat ragam, ini pertanyaannya ya, yang A itu ada data tunggal, yang B itu ada data kelompok. Kita kerjakan dulu yang data tunggal. Yang A rataan data tersebut adalah X bar. Jadi kita cari dulu rataan dari data kelompoknya untuk mencari ragam dari simpangan baku ya. Ragam dan simpangan bakunya. Oke. Cari dulu X barnya, langkah pertamanya ditambahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data 6, 7, 8, 8, 10 dan 9. Jadi ada 6 data ya. Dijumlahkan sama dengan 48 dibagi 6 itu adalah 8. Nah itu rataan. Kemudian mencari ragam varian, S kuadrat sama dengan sigma X dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Nah kita lihat tadi rataannya kan 8, berarti kita masukkan tuh 6 dikurangi 8 dikuadratkan ditambah 7 dikurangi 8 dikuadratkan ditambah 8 dikurangi 8 kuadratkan tambah 8 dikurangi 8 kuadratkan ditambah 10 kurangi 8 dikuadratkan tambah 9 dikurangi 8 kuadratkan dibagi 6. 6 itu banyaknya data ya. Jadi negatif 2 dikuadratkan itu adalah 4, negatif 1 dikuadratkan ke 1, 0 dikuadratkan 0, 0 dikuadratkan 0, tambah 2 dikuadratkan 4, tambah 1 dikuadratkan 1. Ini didapat dari mana nilainya? 6 dikurangi 8, 7 kurangi 8 gitu ya, 8 kurangi 8, 8 kurangi 8, kemudian 10 kurangi 8, dan 9 dikurangi 8. Oke. Kemudian dijumlahkan hasilnya 10 dibagi dengan 6 itu adalah 1,67. Nah ini adalah nilai ragam atau varian ya, S kuadrat. Nah bagaimana cara mencari simpangan bakunya? Cara mencari simpangan bakunya adalah diakarkan saja ya. Jadi ragamnya 1,67 maka simpangan bakunya akar 1,67 itu adalah 1,29. Nanti kalau ada soal seperti ini dan ini adalah esai, kalian jawab aja akar 1,67 ya. Tapi kalau jawabannya adalah pilihan ganda, kalian masukkan tuh S-nya
ya. Akar 1,67 berapa ya? Nah, dicari akar 1,67 berapa. Bisa? Oke. Kemudian yang B, untuk data pada tabel perlu melengkapi kolom. Nah, kita masukkan dulu kolom-kolomnya nih ya. Kita pindahkan datanya 31 sampai 353. Nah, dan seterusnya ya. Ini intervalnya. Nah, 31, 32, 33, 34, 35, intervalnya 5 ya. Kita mencari titik tengahnya. Nah, kita nggak mencari interval di sini, kita mencari titik tengah ya. Kecuali kemarin min. Nah, min kita perlu interval ya. Bukan min, median dan modus. Nah, itu harus ada intervalnya. Tapi kalau mencari titik tengah, nah kita lihat titik tengah ini untuk mencari ragam varian dan simpangan baku dari data kelompok. Ya, titik tengahnya berapa? 31 tambah 35 bagi 2 gitu ya. 31 tambah 35 itu adalah 66 dibagi 2 33, atau boleh juga 31, 32, 33, 34, 35. Nah, ini 5 data ya, berarti tengah-tengahnya di data ketiga. Oke, 31, 32, 33 gitu ya. 36, 37, 38 data ketiga. 41, 42, 43 gitu ya. 46, 47, 48. Nah, itu adalah titik tengahnya. Oke. Kemudian F kali X. F kali X itu frekuensi dikali titik tengah, 3 kali 33 gitu ya. 7 dikali 38 dan seterusnya. Dijumlahkan nilainya adalah 800. Kemudian X dikurangin X bar. X-nya kita cari dulu ya. X-nya kita cari dari mana? Dari sigma F kali X gitu kan, dibagi banyaknya frekuensi. Berarti 800 dibagi 20 itu 40. Oke, baru kita bisa cari X dikurangin X bar setelah dapat F kali X ya. F kali X kita dapat, masukkan ke rumus untuk mencari rataan, untuk mencari X bar ya. X-nya itu dapat dari mana? X-nya itu kita lihat di sini X barnya adalah 40 ya. Maka X itu adalah titik tengah, berarti X dikurang X bar, 33 dikurangin 40. Nah, 38 dikurangin 40 negatif 2, 43 dikurangin 43, 48 dikurangi 48. Nah, ini kita kuadratkan ya, negatif 7 dikuadratkan itu positif jadinya ya, 49, negatif 2 dikuadratkan 4. Oke. Jadi kalau dia adalah bilangan negatif, ketika dikuadratkan itu menjadi positif. Kenapa? Karena negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Oke. Kemudian F dikali X dikurangin X bar kuadrat. Nah, F-nya berapa? F-nya itu frekuensi, dia nilainya 3 dikali 4 9, 7 dikali 4, 9 kali 9 gitu kan, 1 kali 64. Kemudian dijumlahkan ada 320. Udah dapat nih F kali X dikurangin X bar kuadrat. Jadi 320 dibagi dengan banyaknya data ada berapa? Ada 20. Oke, berarti 320 dibagi 20 itu 16, itu X kuadratnya adalah 16. Itu adalah ragam atau varian. Bagaimana dengan simpangan bakunya? Simpangan bakunya berarti akar X kuadrat tadi. Berarti akar 16 berapa? Akar 16 adalah 4. Nah, oke ya. Paham sampai di sini? Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti tugasnya dikerjakan ya. Ini menjadi tugas kalian nih, penugasan 3 enggak usah. Nah, oke, dilihat ini adalah pertanyaan teka-teki silang. Ini dikerjakan ya. Jika Anda menjawab dengan benar, Anda akan menemukan sebuah kata pada kotak yang berwarna. Kata apakah itu? Nah, coba Anda jelaskan artinya. Oke ya. Ini tugas kalian hari ini dikerjakan. Oke. Tugas yang kemarin bagaimana, Bu? Tugas yang kemarin tetap dikerjakan ya. Tetap dikerjakan. Nanti kita bahas. Oke ya. Sampai di sini. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.